Dan ada satu. Saudara tahu siapa itu laki-laki itu? Saya tidak tahu awalnya. Pada saat itu tidak tahu. Sekarang saudara tahu siapa? Tahu. Siapa? Suami dari pasien. Dari pasien itu ya. Iya. Oke. Terus apa yang dibicarakan? Ya, dibicarakan kalau pasien sedang kumpul sama di kafe di Grand Indonesia, kemudian minum kopi, gak lama setelah itu tidak sadar dan kejang-kejang. Menurut keterangan dari suaminya. Menurut keterangan dari suaminya itu ya. Oke. Ketika dilakukan RCP tadi sudah ada EKG, juga ada infus, Ya. ada oksigen juga, itu berfungsi tidak? Artinya gini, infus itu jalan enggak? Tidak. Oksigen itu ada yang masuk tidak? Kalau lihat dari pergerakan parunya tidak. Tidak. Apakah saudara juga kemudian melakukan mencermati maupun mengamati kondisi tubuh korban saat itu? Iya. Ya, apa ya? Bisa saudara jelaskan apa tanda-tanda atau kondisi fisik pada tubuh korban itu seperti apa? Tubuh korban sih ya secara normal tidak ada yang normal aja, kemudian tapi di daerah bibir memang ada tanda kebiruan. Di daerah bibir ada tanda kebiruan. Ya. Tanda kebiruan itu terlihat dari luar atau harus dibuka dulu baru terlihat? Terlihat dari luar. Terlihat dari luar ya. Lantas apakah betul saudara juga yang memasukkan atau mencatat dalam resum medis ya, resum medis ya. Betul. Betulkah resum medis itu yang kemudian tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Dr. Sutrisno sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Abdi Waluyo? Betul. Ini saya bacakan ininya. Pada tanggal 6 Januari 2016 tahun jam 18.00 pasien datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit Abdi Waluyo, diantar oleh keluarga dan segera dilakukan pemeriksaan. Nadi tidak teraba, nafas tidak ada, denyutnya jantung tidak ada. Dilakukan bantuan nafas dan resusitasi jantung paru selama kurang lebih 15 menit dan usaha bantuan yang dilakukan tidak ada hasilnya. Pupil melebar, refleks cahaya negatif, bibir kebiruan dan hasil EKG tidak menunjukkan aktivitas jantung. Resusitasi jantung paru dihentikan, pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter dan perawat dan keluarga pada jam 18.30. Ya. Apakah itu juga bunyi dari resum medis saudara? Iya, betul. Yang kemudian dituangkan? Oke. Saat itu untuk menentukan waktu kematian itu harus dibicarakan dengan tim perawat atau keluarga, harus ditanya juga betul juga ditanyakan dengan keluarga saat itu juga. Ditanyakan bagaimana Pak? Di sini kan ada keterangan dinyatakan meninggal di hadapan dokter, perawat dan keluarga. Iya, ada. Ada. Setelah dinyatakan meninggal, itu apakah masih dipasang tadi? Apa kemudian dilepas? Alat-alat dilepas ya. Semua dilepas. Ada tindakan medis apa lagi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Waktu itu keluarga berbicara sama saya, ya, yang mengantar berbicara sama saya, kira-kira kenapa penyebab kematiannya. Ya, saya bilang saya belum bisa tahu karena apa, karena banyak kemungkinan. Nah, secara medis itu banyak kemungkinannya, misalnya serangan jantung atau misalnya ada pembuluh darah di kepala yang pecah. Akhirnya saya coba tawarkan untuk membuktikan salah satu yang paling gampang, karena saya pernah dapat pengalaman kasus pembuluh darah kepala pecah, kemudian gejalanya mirip,
Akhirnya saya tawarkan keluarga gimana kalau kita periksakan CT scan untuk membuktikan apakah ada pembuluh darah yang pecah di otak. Akhirnya dilakukan, setelah dilakukan sudah ada hasilnya, ternyata hasilnya normal, tidak ada pembuluh darah di otak yang pecah. Oke, dari CT scan atau yang dinamakan CT brain? Iya betul, CT scan brain. CT brain di sini keterangannya kesan tidak ada kelainan. Betul. Selain dilakukan CT brain ataupun CT scan, untuk itu kan kalau dugaannya ada pembuluh darah pecah ya. Tapi kalau dugaan ada jantungnya berhenti, dilakukan tindakan apa? Tindakannya resusitasi itu Pak. Cuma resusitasi itu. Tapi kalau misalnya untuk membuktikan itu karena serangan jantung atau tidak, maksud saya serangan jantung, maksud kalau pernah ada serangan itu jantung harus dari pemeriksaan otopsi. Harus dilakukan pemeriksaan otopsi. Iya. Saat itu ada juga tindakan lain. Saya diminta oleh orang tua pasien untuk mengambil cairan lambung dari pasien. Diminta untuk mengambil. Iya. Saudara tadi menjelaskan, saksi tadi menjelaskan harus dilakukan otopsi. Kenapa tidak dilakukan otopsi? Karena di rumah sakit kami bukan fasilitas yang memadai untuk melakukan otopsi. Oh tidak memadai. Iya. Dan waktu itu sudah saya sampaikan juga ke pihak keluarga kalau memang dari keluarga merasa janggal, kami rujuk ke rumah sakit, ke fasilitas yang memang tersedia untuk melakukan tindakan otopsi. Waktu itu yang terdekat jadi RSCM. Oke, apa tanggapan keluarga saat itu? Keluarga menolak untuk dilakukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tegas melakukan otopsi itu? Untuk pemeriksaan. Keluarga menolak untuk dilakukan otopsi ya? Iya. Tapi akhirnya disarankan diambil tadi. Dari keluarga meminta ya udah untuk membuktikan lain, tolong ambilin cairan lambung aja. Saat itu saudara saksi mengetahui enggak apa alasan keluarga untuk meminta diambil cairan lambungnya? Waktu itu ayah dari pasien meminta karena ayah si pasien merasa anaknya ini diracun. Oh gitu. Jadi itu untuk mengambil cairan lambung itu untuk memenuhi permintaan dari keluarga pasien itu ya. Iya. Selain terhadap pasien, apakah saat itu tadi saksi juga sudah menyerangkan bahwa saat itu ada seorang laki-laki yang akhirnya belakangan diketahui suaminya, kemudian ada 3 orang perempuan ya, salah satunya ada terdakwa ini. Iya. Apakah saksi mengetahui siapa 2 orang lainnya itu akhirnya? Saat itu mungkin belum ya, tapi yang saya tahu kawan dari korban yang bernama Hani. Kawan dari korban yang bernama Hani. Iya, satu lagi saya tidak tahu. Saksi tidak tahu siapa lagi ya? Kalau lihat dari usia lebih tua. Lebih tua. Oke. Terhadap mereka, artinya baik suaminya, kemudian terhadap saksi Hani ataupun terdakwa ini, apakah juga dilakukan perawatan, tindakan dari pihak rumah sakit? Setelah saya menangani Hani dan udah berbicara sama suami dari pasien. Saudara menangani Hani? Ya, setelah menangani Mirna. Oh, Mirna. Menangani Mirna, kemudian mencari tahu penyebab kejadiannya apa. Ya. Waktu itu Hani setelah itu juga bicara dengan panik dan tangan gemetar mengaku kalau dia juga meminum kopi yang diminum dari pasien juga, dan ya kayak saya bisa mati juga dong dok, gitu. Kenapa? Saya menarik ini. Kenapa dia mengatakan saya bisa mati juga dong dok? Apa pembicaraan sebelumnya? Itu kan semacam kata-kata kesimpulan ya, kata kesimpulan dari pembicaraan sebelumnya. Kenapa ada? Bagaimana ininya, pembicaraannya, apakah saudara ingat kenapa dia ngomong berarti saya juga, karena saya minum berarti saya juga bisa mati juga untuk apa pembicaraan apa saat itu? Gitu, karena saat dia meminum juga dari gelas yang sama, dia merasa
Kalau memang ada sesuatu di kopinya, dia juga bisa mati. Oke, oh gitu. Terus apa saran? Setelah itu saya tenangkan Mbak Haninya, saya suruh baring di tempat tidur, saya minta perawat untuk lakukan tensi, pengecekan nadi, kemudian saya periksa secara fisik. Jadi dibaringkan di UGD juga? Di UGD juga. Di UGD juga. Terus dilakukan tindakan pemeriksaan tekanan darah, nadi, tensi ya. Kemudian pemeriksaan fisik. Ya, dari keseluruhan yang saya temukan sih tidak ada kelainan apa-apa. Kondisinya normal. Saudara memberikan resep obat terhadap? Iya, setelah saksi ini sudah mau pulang, saya resepkan obat. Oh, saudara memberikan obat. Iya. Obat apa yang saudara berikan atau saudara resepkan? Saya resepkan untuk ditebus di apotik. Oh gitu ya. Obat apa yang? Ada 2 macam, satu norit, kemudian yang satu lagi laksasium. Kenapa saudara berikan norit dan laksasium itu? Ya, karena dari pengakuan pasien, karena dia merasa ada sesuatu yang lain, takutnya racun atau apa, makanya saya berikan norit, karena norit berfungsi untuk menyerap racun dan laksasium itu sebagai pencahar untuk membuang racun yang di dalam badan. Untuk pencahar ya? Iya. Laksasiumnya. Saudara juga menyarankan agar mengkonsumsi makanan atau minuman selain obat kepada? Iya. Untuk makan dan minum banyak supaya ibaratnya kayak detox secara alami aja, makanya saya kasih obat supaya bisa dibuang juga. Oh, jadi itu saran saudara untuk memakan atau meminum makanan minum itu untuk detox ya maksudnya? Iya. Selain itu, apakah juga saudara memeriksa terhadap terdakwa? Waktu itu Mbak Jessica mengaku sesak. Waktu saya datang, saya tanya punya riwayat sakit apa. Dari Mbak Jessica mengaku punya sakit asma ya, diriwayat dari ibunya. Ya, saya suruh baring, kemudian saya kasih oksigen, saya periksa. Tapi kalau tanda-tanda asma kan jelas ada menginya. Kalau ini sih dalam kondisi normal. Ada apa? Mengi. Bunyi nafas itu ya. Seperti apa ya? Nyik begitu betul. Oh, jadi kalau asma seperti itu. Asma khasnya seperti itu. Khasnya seperti itu. Saudara melakukan pengecekan terhadap kondisi terdakwa. Terus apa yang saudara ini kan? Akhirnya saya bilang sama Mbak Jessica baring aja. Saya berpikir karena kawannya baru meninggal, ada faktor psikologi shock, jadinya biar tenang dulu. Itu aja saya lakukan. Akhirnya ada tanda-tanda mengi itu? Enggak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Terus tindakan apa selain dibaringkan, ditidurkan supaya? Enggak ada lagi, Pak. Hanya dipasangi mungkin apa? Enggak ada. Oksigen atau apa? Hanya oksigen saja. Dipasangi oksigen. Iya. Setelah itu tetap lemas atau beliaunya ini sehat? Saya nggak terlalu perhatikan setelah itu karena ada pasien lain juga. Gitu. Tapi setelah udah mau pulang sih memang Mbak Jessica sih seperti biasa aja gitu. Sudah seperti biasa. Berarti saya tekan untuk saya bisa punya pemahaman. Jadi untuk terhadap Hani hanya dilakukan tensi dan maraban nadi. Kemudian untuk Jessica ini hanya direbahkan dan diberikan oksigen. Iya, gitu saja ya. Itu saja. Ada rekan lain silakan. Saudara saksi, tes. Saya melanjutkan teman saya tadi. Baik. Tadi saudara waktu korban Mirna datang, saudara kan ikut memeriksa bersama tim dan dokter Prima ya? Awal bukan saya pas datang pertama saya nggak terima. Oh, Pak. Datang pertama? Saya belakangan datang. Belakangannya? Iya. Ya. Nah, saudara datang itu setelah dilakukan periksa RGB? Sedang dilakukan. EKG itu ya setelah saya turun membantu dari dokter Prima bilang sudah 15 menit.
kita hentikan, kita coba periksa EKG. Nah, saudara waktu itu melihat secara detail nggak dari tubuh? Waktu itu korban dalam kondisi pakaian atau sudah? Pakaian lengkap, tapi karena untuk melakukan resusitasi kita harus lihat dadanya harus terlihat, jadi kita buka. Nah, saudara lihat semuanya fisiknya dari Lihat untuk daerah dada dan perut, lihat. yang tadi terlihat ada kejanggalan apa? Nggak ada kejanggalan sih Pak, Nggak ada. normal aja. Yang bibir itu tadi biru. Hanya bibir aja warnanya kebiruan. Nah, saudara buka bibirnya, Enggak. dalamnya mulutnya. Enggak. Untuk periksa mata, saudara lihat periksa matanya. Periksa mata enggak. Periksa mata. Tapi penampakan yang terlihat Hanya bibir, biruan, kemudian ya tidak ada pergerakan nafas aja. kenapa? Tidak ada pergerakan nafas dari dadanya, nggak ada pergerakan nafas. Tidak ada. Pergerakan nafas. Tidak ada pergerakan nafas. Ya. Apakah pada waktu datang tidak ada nadi, tidak teraba dan lain sebagainya tadi, itu menurut saudara apakah itu sudah ada masih ada tanda-tanda kehidupan di sini? Saya nggak tahu karena saya nggak terima yang pertama kali. Nggak sih, Pak. pertama ya? Iya, bukan yang pertama menerima, bukan saya. Saudara memperhatikan di garis perut, Ya. nah itu ada yang saudara perhatikan apa di garis perut? Tidak ada apa-apa sih Pak. Tidak ada apa-apa. Terus di sekitar mulut ada lagi tanda-tanda lain? Tidak ada, hanya kebiruan itu aja. Hanya kebiruan. Di kuku, saudara lihat Pucat. 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 Nah, Di kuku pucat ya. iya. Pucatnya seperti apa? Mungkin bisa di Pucat ya warna putih, keputihan begitu. Kalau kita normal kan ada warna merah muda di kuku, ini putih begitu. putih, sudah putih kuku ya. Iya. Apakah kondisi korban waktu itu sudah kaku? Belum. 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 Tapi semua tangan dan lain sebagainya, apakah ada pemeriksaan dengan metode kedokteran lain supaya ada respon dan lain sebagainya, mungkin refleksnya? Enggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Dilakukan pemeriksaan nggak? Enggak. Enggak. Terus sudah tidak ada respon. Udah nggak ada respon. Biasanya kan kita patokannya dari rekam jantung. Kalau memang rekam jantung tidak ada aktivitas dari kelistrikannya, ya udah kita nyatakan meninggal. Tidak ada pemeriksaan lebih lanjut. Antara proses datang tadi kan saksi yang sebelumnya Dokter Prima mengatakan pada datang sudah tidak teraba jantung, nadi, detak dan lain sebagainya tadi. Nadi tidak teraba, nafas tidak ada, denyut jantung tidak ada. Nah, proses sampai menentukan posisi tadi 18.30 itu ada proses-proses yang memakan waktu. Biasanya sih menjelaskan ke keluarganya sih yang makan waktu, karena ya wajar menurut saya kalau keluarga masih, misalnya ada keluarga yang dalam kondisi sehat tiba-tiba meninggal tanpa tahu sebabnya, wajar. Jadi kita mesti menjelaskan pelan-pelan. Waktu kejadian itu yang menjelaskan ke keluarga siapa? Saya, Saudara. Iya. Memakan waktu berapa ya? kurang lebih ya 15 menit itu Pak. Berapa? 15 menit itu. 15 menit. Ah. Kurang lebih 15 menit. Iya. Baru setelah itu semuanya baru Nyatakan meninggal. dilaksanakan, baru secara medis tertulis itu dari Iya. ditulis. Iya. Jadi seluruhnya itu ya. Iya betul. Jadi memakan waktu beberapa tahap tadi. Iya betul. Terkait tadi saudara melakukan diagnosa terhadap saudara Hani. Waktu saudara Hani tadi menyampaikan kepada saudara, apa yang dirasakan atau yang disampaikan kepada saudara terkait dengan apa yang
Kalau dari Mbak Hani sih nggak ada mengeluhkan apa-apa, hanya panik dan gemetar karena habis meminum dari gelas yang sama, itu aja. Saya tanya ada sesak, ada rasa mual atau apa, tidak ada kok. Tidak Waktu itu saudara Hani mengatakan meminum atau mencicipi saja? Ngaku sama saya meminum. Meminum. Terus kemudian saudara apa yang dilakukan? Itu minta Mbak Hani dibaring, kemudian saya minta perawat untuk melakukan pengecekan tekanan darah, pemeriksaan nadi, kemudian saya periksa fisik. Setelah itu karena saya menilai semuanya baik, normal, ya saya sarankan coba untuk makan dan minum banyak dulu. Nanti setelah mau pulang saya rasakan. Terus apakah yang saudara Hani sampaikan kepada saudara? Rasa fisik yang dia rasakan apakah disampaikan kepada saudara? Nggak ada keluhan apa-apa, hanya panik dan gemetar aja. Panik dan gemetar ya. Terus tadi saudara juga saya pertajam tadi, saudara juga melakukan diagnosa terhadap saudara terdakwa. Iya. Nah waktu itu saudara terdakwa sendiri yang datang kepada saudara atau? Saya dapat laporan dari perawat. Dari perawat? Ya, karena Mbak Jessica ada di ruang IGD dekat sama pasiennya. Apa yang dikatakan perawat waktu itu? Dok, temennya sesek, katanya ada riwayat asma. Kira saya datang ke ruang IGD, ke dalamnya saya lihat sudah sudah duduk gitu. Saya tanya, Mbak ada riwayat sakit apa? Kemudian Mbak Jessica bilang, saya punya sakit asma, riwayat dari mama saya. Itu aja yang disampaikan? Iya, itu aja. Pada waktu menyampaikan bahwa saya punya sakit asma riwayat dari mama saya itu, menjelaskannya waktu itu dengan tenang, dengan jelas atau sambil tersengal-sengal sesak. Tersengal. Ada batuk-batuk terus? Enggak ada batuk-batuk. Iya. Terus tadi saudara memeriksanya dengan apa? Dengan stetoskop. Stetoskop. Tadi saudara sudah jelaskan tidak ada suara khas asma. Tidak ada. Mengi. Adakah keluhan dari saudara terdakwa ini nyeri dada? Enggak ada. Iritasi tenggorokan dan lain Nggak sebagainya? ada. Terus saudara lihat fisik baik. Respon pupil dan lain Saya sebagainya? nggak periksa kalau pupil. Nah, stetoskop itu saudara mendiagnosa apa saja dari stetoskop? Stetoskop kan dari bunyi jantung sama bunyi nafas. Iya. Itu saja. Itu saja. Tidak ada batuk-batuk atau apa? Tidak ada. Yang tadi katanya sengal-sengal tadi? Itu sengal-sengal, kalau orang sesak nafasnya kan tersengal-sengal, Pak. Tapi waktu saudara stetoskop itu tidak ada tanda-tanda itu? Ya nafasnya cepat. Nafasnya cuma cepat aja? Iya. Nah, saudara lihat fisik wajah normal. Iya. Di fisik saudara terdakwa normal waktu itu wajah. Di bibirnya atau nggak ada perubahan apa-apa. Tidak pucat ya? Enggak. Saksi. Iya, Pak. Tadi saudara menjelaskan, ini tinggal mempertegas saja. Tadi ada saudara menyatakan bahwa kebiru-biruan pada bibir. Sedangkan dari hasil yang saudara lakukan, dari observasi yang saudara lakukan tadi terhadap pasien, ini tidak dapat ditemukan penyebab kematian. Iya. Nah, padahal ada tanda-tanda kebiruan, ya toh, Iya. pucat atau segala macam. Kira-kira apa ya menurut pendapat, menurut saksi pada saat itu apa yang kalau kebiruan kemungkinan itu apa? Kemungkinan kan banyak, Pak, makanya saya bilang ya yang paling sering di usia muda itu pecahnya pembuluh darah di otak. Kedua yang paling sering juga jantung. Ya masih ada kemungkinan lain, cuman kan saya juga nggak bisa periksa lebih lanjut. Saya keterbatasan saya sebagai dokter umum aja. Lagi pula kalau misalnya di bibir kebiruan, orang yang mendekati
kematian nafasnya tidak ada, memang akan muncul kebiruan juga sih di bibir. Tadi kan pemeriksaan saudara kan terkait dengan tadi ada otak yang tidak pecah, Ya. pembuluh darah pecah di otak itu kan tidak ada. Tidak ada. Nah, kira-kira korban ini meninggal karena apa? Saya nggak bisa simpulkan, Nggak Pak. bisa simpulkan. Untuk yang bisa menyimpulkan ini siapa? Ahli forensik. Ahli forensik. Ya. Oke. Terima kasih. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Tadi saudara saksi sudah menjelaskan pada penuntut umum, sudah memeriksa korban dan sebagainya. Semuanya hasil pemeriksaan saudara itu pasti dibuat resume ya dong ya, resume medis ya. Betul. Nah, yang dibuat dalam resume medis itu semuanya itu apa adanya atau ada yang dikarang-karang gitu? Apa adanya, Pak? Apa adanya? Iya. Semuanya di resume medis Betul. pasti seperti itu ya? Iya, betul. Ya ditambah-tambah itu ya? Tidak ada ditambah, tidak ada dikurangi. Baik. Nah kemudian tadi DPU juga sudah membaca surat dari Pak Sutrisno ya, terutama yang ditujukan pada polisi. Betul. Itu Pak Sutrisno itu ambil data itu dari saudara atau dari resume medis? Dari saya. Dari saudara. Saya yang membuat resume medis itu. Oh. Kemudian karena namanya saya kerja di instansi, Pak, nggak mungkin saya tanda tangan. Ya. Jadi saya sampaikan ke beliau untuk tanda tangan sebagai perwakilan instansi. Oh. Apa yang ada dalam resume medis itu sama dengan yang ada di sini yang dibuat. Betul. Nggak ada yang berubah-berubah Tidak dia. ada yang berubah. Apa adanya itu ya? Iya, betul. Gitu ya. Di sini dikatakan bahwa pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter. Betul itu ya? Iya. Betul ya, dia meninggalnya di hadapan dokter si pasiennya. Iya, betul. Jam 18.30 ya. Iya. Jadi ini yang secara medis dipakai 18.30 ini ya. Betul. Baik. Karena saya mau tanya, kalau umpamanya tadi itu saudara periksa itunya apa pasiennya. Kemudian tadi saudara mengatakan ada infus gitu ya. Tolong ingat-ingat dulu karena di sini nggak ada tindakan infus dibuat gitu. Mungkin coba saudara lupa. Ada pemasangan infus, Pak. Tapi kenapa nggak ada di sini? Di resume medis ini. Saudara tadi bilang semua yang ada sama, nggak mungkin beda. Di sini nggak ada. Ya mungkin pembuatan saya terlewat itu untuk penulisannya. Jadi tadi katanya nggak bisa ditambah-tambah, nggak dikurangi. Iya, memang Pak, betul. Coba nggak ada nggak? Karena di sini nggak ada. Ada pemasangan infus, Pak. Gitu, Ada pemasangan infus. gitu ya. Iya. EKG juga dilakukan ya. EKG dilakukan. Ya. Baik, cukup yang mulia. Oh, udah. Oh. Satu aja mengenai Hani ya. Waktu itu saudara sudah periksa Hani, ternyata dia mengatakan tidak, saudara bilang di sini tidak ada apa-apa. Saudara periksa juga enggak? Biasanya kan kalau pasien kan datang periksa mulut dan sebagainya, periksa ya? Kalau mulut kan ngeliat kasat mata kelihatan, Pak. Maksudnya Enggak, saudara periksa enggak waktu itu? Waktu itu nggak secara detail, tapi nggak kan hanya periksa, lihat dari hadap-hadapan terlihat kan. Oh, lidah enggak periksa, saudara Lidah periksa? nggak periksa. Enggak periksa ya. Baik. Kalau bibirnya ada merah-merah? Nggak ada. Enggak ada. Normal semua ya? Normal semua. Terima kasih mulia. Baik. Beberapa penegasan. Tadi saudara katakan ayah korban menduga meninggalnya korban itu karena terkena racun Iya, betul. dari minuman kopi ya. Iya. Saudara juga mencari tahu penyebab meninggalnya korban itu karena racun.
Saya nggak mencari tahu, Pak. Ingin tahu, akhirnya menanya Hani. Enggak juga, Pak. Tidak ingin mencari tahu apa penyebabnya dia meninggal dunia. Tidak. 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 Hanya saudara Mendengar aja. informasi dari keluarga Betul. dan dari Hani kalau dia baru minum kopi. Betul. Begitu ya? Iya. Saudara katakan tadi juga kondisi korban belum begitu kaku ya, belum kaku. Iya, belum. Biasanya kalau dia belum kaku, apakah darahnya itu kalau diambil cairannya masih bisa dapat? Kalau denyut nadi sudah jantung tidak itu lebih sulit, Pak. Susah. Kalau kondisi pasien sudah tidak ada nadi, maksudnya tidak ada denyut jantung, untuk diambil darah sulit. Sulit. Iya. Tapi saat itu belum dimasukin formalin. Belum. Belum. Namun dalam hal-hal tertentu seperti otopsi bisa diketahui di dalam darah itu ada atau tidaknya sesuatu bakteri atau racun katakan. Iya. Nah, maksud kami mengapa saudara tidak mengambil tindakan cepat ya mumpung masih belum kaku mengambil cairan darah daripada korban itu untuk mengetahui lebih pasti apa yang menyebabkan terdakwa ini meninggal dunia. Tidak ada terpikir ke sana. Enggak, Pak. Lagi Pak, bukan kapasitas saya sebagai dokter umum. Bukan kapasitas saudara. Iya, bukan kapasitas saya sebagai dokter Jadi umum, kapasitas siapa itu? Pak. Ahli forensik, Pak. Ahli forensik. Iya, betul. Nah, ahli forensik akhirnya kan mengambil sampelnya itu setelah beberapa hari. Iya. Katakan sudah 5 hari. Bisa saudara menjelaskan apakah itu masih bisa? Saya nggak paham, Nggak Pak. tahu. Nggak paham soal itu. Baik, kemudian terakhir ini sekedar koreksi. Kan tadi saudara katakan setelah dari pertolongan pertama dari dokter sebelumnya masuk ke UGD, Betul. dia korban sudah tidak bernapas lagi. Iya. Artinya sudah meninggal. Sudah meninggal dipastikan itu atau bagaimana? Kalau meninggal ya, ini kasusnya kalau di kami istilahnya death on arrival, Pak. Jadi memang Apa itu sebelum maksudnya? saat pasien datang itu sudah tidak bernyawa. Tidak bernyawa. Iya. Tapi karena prosedur rumah sakit ya kami harus melakukan pertolongan. Sukses tidak sukses kami harus melakukan pertolongan dulu. Ya ini kan ada overlap sedikit mengenai keluarnya surat keterangan dari rumah sakit 18.30 meninggal. Iya. Ya toh? Sementara dokter sebelumnya tadi mengatakan jam 18 saja masuk ke bed kasur sudah tidak bernyawa lagi. Iya. Bahkan ditambah masuk lagi ke UGD kan? Iya. Juga sudah tidak lagi bernapas. Iya. Atau sudah diasumsikan meninggal. Betul. Begitu. Ya. Nah, dasar apa akhirnya saudara mengatakan atau Pak Turusnya itu mengatakan jam 18.30 lah dia akhirnya meninggal dunia? Berdasarkan dari rekam jantung yang dilakukan, Pak. Berdasarkan apa? Rekam jantung, Rekam jantung. EKG yang dilakukan setelah tindakan resusitasi waktu itu. Begitu. Iya. Baik. Ada tambah? Cukup? Dari penasihat hukum? Ada sedikit yang mulia. Jadi saudara ahli ya, saudara saksi ya. Jadi tolong dulu pelan-pelan ya, supaya jangan rancu ya. Jadi karena istilah-istilah bisa mengakibatkan penafsiran yang berbeda. Betul. Saudara kan temukan pasien ini, saudara periksa, lihat napas tidak terdeteksi. Saya awal tidak periksa, Pak. Hah? Saya tidak periksa awal, Pak. Tidak periksa. Ya setelah kemudian ya. Saudara tahu begitu kan? Iya. Nah, kemudian saudara tadi bilang bahwa satu diperiksa, nadi saudara juga nggak periksa.
Nadi setelah dilakukan resusitasi kita periksa nadi lagi, Pak. Gitu, diperiksa nadi. Iya. Ya. Nah, apakah dalam posisi saudara periksa nadi itu karena nadinya tidak ada, saudara sudah bisa mengatakan itu meninggal atau tidak? Ini bernyawa atau tidak bernyawa? Ya, Secara medis. secara medis bisa. Tapi kita buktikan lagi dengan pemeriksaan rekam jantung itu. Iya makanya. Jadi persisnya dinyatakan dia meninggal itu mana yang dipakai? Setelah rekam medis atau gimana? Setelah rekam jantung itu. Setelah jantung, Iya. ya, secara rekam jantung itulah baru dipastikan orang ini meninggal. Betul. Itu yang berlaku, Iya. ya. Baik, makasih. Cukup? Ada tanggapan? Terdakwa atas keterangan saksi? Ada? Masih ada? Silakan. Saudara saksi ya, saudara tadi sudah disumpah, jadi tolong jelaskan kalau yang saudara ketahui ya, pada waktu saudara memeriksa korban. Istilah dead on arrival tadi itu apa sebenarnya yang dimaksud? Death on arrival itu kasus-kasus di mana kita menerima pasien di unit gawat darurat, Pak. Tapi pas kita datang itu sebenarnya kondisi pasien itu sudah tidak bernyawa. Nah, terus kaitannya dengan EKG tadi apa? EKG itu kan hanya pembuktian secara medis dan faktanya, ada buktinya dari rekam jantung itu. Kalau dalam kasus ini Sama juga, Pak. Semua berlaku begitu. mana secara material ya? Bahwa dead on arrival atau EKG? Secara material EKG-nya, Pak. Tadi teman saudara mengatakan bahwa dead on arrival bahwa pasien datang dalam keadaan sudah meninggal, ya kan? Pengertiannya itu kan dead on arrival. Iya. Ya makanya, apalagi kalau di EKG pasti sudah nggak ada denyutnya. Kalau begitu datang kita langsung rekam EKG, memang pasti kita temukan sama sih, Pak, sebenarnya. Nah, dalam hari ini dipastikan bahwa memang pasien datang dalam keadaan dead on arrival, Iya. gitu ya. Iya. Secara fisik, Secara fisik ya tidak ada nadi, tidak ada nafas, kan berarti sudah sebenarnya secara kasat mata sudah tidak disimpulkan memang sudah tidak bernyawa, Pak. ini karena begini, jadi surat keterangan itu hanya sifatnya administrasi, Betul. pertanggungjawaban saudara terhadap direktur. Surat yang mana? Keberatan yang mulia, itu penafsiran dari BPTU itu. Ini Ya, kan biar dijawab oleh saksi saja. Nah, bahwa Surat yang mana, Pak? keterangan dari rumah sakit Resume medis. ya, yang ditandatangani oleh direktur rumah Iya. sakit bahwa kematian itu 16.30, Iya. itu 18.30, itu hanya suatu administrasi saja kan sifatnya, Administratif, betul. jadi bukan material ya. Bukan bukti materialnya dari rekam jantung itu, Pak. Artinya bukan 18.30 kan meninggalnya. Kalau sudah dijawab tadi yang mulia tadi itu. secara medis enggak, tapi kayak itu, Pak. Kan namanya kita untuk membuktikan ke keluarga butuh penjelasan, butuh waktu juga, Pak. Maksudnya tidak semudah orang ibaratnya pasien datang, orang keluarga saya datang, Pak, keluarga Bapak udah meninggal, nggak segampang itu juga, Pak, ngomongnya, Pak, gitu loh. Jadi butuh proses pelan-pelan, apalagi ya kita orang timur punya tata krama tersendiri lah, Pak, ibaratnya gitu. Tapi secara material saudara melihat bahwa dead on arrival ya. Iya. Oh, siap, makasih ya Mbak. Rumah sakit itu menentukan seorang meninggal, mekanisme harus untuk memastikannya bagaimana sih? Biasanya dari rekam Artinya begini, kalau orang datang tanpa direkam jantung tadi, sudah bisa dikatakan meninggal. belum bisa sih, Pak. Ya, asumsinya kan meninggal, tapi kan pembuktiannya dari rekam jantung itu. Iya, kan. makanya standar rumah sakit bagaimana? Saat rumah sakit tetap dilakukan upaya pertolongan dalam waktu 15 menit. Kalau tidak ada perubahan, kita rekam jantung. Bukti itulah yang akhirnya nanti menyatakan kalau pasien sudah meninggal. Ya, begitu ya. Untuk Iya. memastikannya harus direkam jantung ya. Betul. Apakah ada tanggapan dari
Terima kasih Yang Mulia. Mengenai saya menyebut riwayat ibu saya itu tidak benar, itu aja. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana? Saudara tetap pada keterangannya? Ya, yang saya ingat itu. Ya, terima kasih. Boleh meninggalkan ruang sidang. 2016/Setro TA perihal permohonan rekam medis dan cairan lambung korban atas nama Wayan Mirna LS. Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut. Resume medis atas nama Wayan Mirna Salihin. Nama Wayan Mirna Salihin. Tanggal lahir Jakarta 30 Maret 1988. Alamat Jalan Sunter Garden Blok D3 nomor 10 RT 05/018 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara. Pada tanggal 6 Januari 2016 jam 18.00 WIB, pasien datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit Abdi Waluyo, diantar oleh keluarga dan segera dilakukan pemeriksaan. Nadi tidak teraba, napas tidak ada, denyut jantung tidak ada. Dilakukan bantuan napas dan resusitasi jantung paru selama lebih kurang 15 menit dan usaha bantuan yang dilakukan tidak ada hasilnya. Pupil melebar, refleks cahaya negatif, bibir kebiruan. Saya ulang lagi, bibir kebiruan dan hasil EKG tidak menunjukkan aktivitas jantung. Resusitasi jantung paru dihentikan. Pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter, perawat dan keluarga pada jam 18.30 WIB. Jam 19 WIB keluarga minta dilakukan pemeriksaan CT brain. Kesan tidak ada kelainan. Jam 19.40 WIB keluarga minta dilakukan pengambilan cairan lambung, sampel disimpan dalam 2 kontainer, masing-masing 10 cc, diserahkan pada keluarga untuk tidak lanjut. Jam 22 WIB, jenazah pasien Wayan Mirna Salihin dibawa keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Demikian penjelasan kami agar yang bertiga maklum. Jakarta 11 Januari 2016, Dr. Sutrisno, TSP, Direktur Utama. Apakah pengetahuan saudara bahwa surat ini dikeluarkan berdasarkan diskusi saudara dan berdasarkan rekam medis yang ada? Kalau surat itu berdasarkan dari catatan resum dari medical record. Medical record. Ya. Benar ini isinya itu medical record itu? Ada yang bohong? Medical record selalu benar. Benar ya. Nah, tetapi pada jamnya itu kan saya tidak semuanya menangani. Iya makanya. Ya, tapi benar isinya ini. Ya. Berarti di resum medis itu juga dinyatakan seperti itu, seperti ini isinya. Ya. Begitu ya? Ya, tidak ada yang lain ya dari sini ya? Ya. Baik. Terima kasih. Cukup Yang Mulia. Ada? Tadi saksi katakan bahwa pada saat saudara periksa diberikan pertolongan, Yang Mulia. saudara menjawab bahwa korban meninggal sebelum sampai rumah sakit. Ya. Satu sisi. Tapi sisi lain dikeluarkan. Coba untuk melihat elektrik, jadi kerjanya jantung gimana. Nah, pasang EKG kan juga butuh waktu, ya kan? Nah, terus lihat, ya setelah itu baru kita pastikan bersama-sama juga ada tim dokter juga, kebetulan Dr. Dento ya memang sudah tidak ada aktivitas jantung dan tidak ada nafas juga. Nah, itu kita nyatakan 18.30. Apakah pernah terjadi seorang yang ternyata sudah jantungnya berhenti kemudian dikasih alat EKG tadi ternyata bisa hidup lagi gitu? Kalau alat EKG hanya untuk memastikan, Memastikan. ya apakah masih ada kerja jantung atau tidak, bukan alat untuk membantu dia bisa hidup lagi. Oh,
artinya bisa berdetak lagi gitu. Iya, tidak. Dia hanya untuk mengecek, untuk mendiagnostik aja. Kalau yang untuk supaya tadinya kelihatan sudah berhenti kemudian dikasih RJP. alat, kemudian kok bisa Tidak ada pakai menggunakan alat. RJP itu hanya menggunakan tangan, tangan di satu sisi dekat tekan-tekan jantung, di bawah kedua puting. Terus kita lakukan tindakan RJP di sini, di atas ulu hati. Kemudian tanda-tanda mata ada, pupil mata. Ya, biasanya setelah kita melakukan, udah sambil melakukan RJP dan sebelumnya juga kita periksa kalau tanda-tanda matanya pupilnya mengecil atau dibilangnya midriasis. Pada saat saudara periksa tadi pupilnya sudah mengecil. Sudah. Itu tanda-tanda orang yang sudah meninggal begitu. Ya, tidak ada refleks cahaya. Kalau dari wajah misalnya pucat atau putih. Ya, saya kan hanya melihat kondisinya pucat. Saya tidak melihat ada apa sih. Seperti mungkin ini persepsi yang saya lihat kayak ada lebam atau apa, enggak. Saya cuma melihat ini pucat. Itu aja. Tapi saya nggak melihat anamnesa seluruh badan. Jadi hanya saya intinya menolong untuk nafas sama jantungnya dulu biar kembali lagi apakah ada atau tidak. Karena kondisi kayak gitu yang saya lihat nomor satu adalah nafasnya sama jantungnya untuk tanda-tanda kehidupan lagi. Untuk menentukan jam kematian itu dari dokter itu, tim dokter itu rapat singkat gitu atau berdasarkan membaca resume ya, yang ada? Bukan berdasarkan rapat singkat dan lain-lain, tapi berdasarkan emang setelah kita melakukan semua tindakan sampai EKG gitu. Nah, terus sudah kita lihat jam, kita nyatakan 18.30. Ya sudah, Dokter Didit, saya balik ke pasien saya yang sebelumnya, sampaikan ke keluarga. Jadi yang menyampaikan bukan saya. Baik, kami lanjutkan. Ada beberapa catatan dari pengalaman saudara menangani pasien di Rumah Sakit Waluyo. Apakah ada hal yang berbeda ya korban yang saudara lihat dari Mirna ini dengan pasien-pasien lain, misalnya di kondisi wajah atau kondisi yang lain lah, ada yang berbeda? Tidak ada, saya cuma melihat kondisi ya henti nafas, detak jantung, dan itu pada pasien pengalaman saya pun juga ada yang seperti itu. Gitu ya? Ya. Terus apakah saudara tahu atau ingin tahu apa sih yang menyebabkan korban ini meninggal dunia? Kalau dibilang ya syarat itu bukan rasa pengen tahu, tapi saya pengen menolong saja. Karena setelah itu, karena tadi sebelumnya saya meninggalkan pasien yang kebetulan sangat nyeri juga punggungnya. Nah, jadi otomatis butuh pertolongan. Jadi saya sudah menolong kondisi si korban yang saya sudah tolong. Akhirnya saya balik lagi untuk ke pasien yang saya sebelumnya. Nah, setelah itu baru saya tanya, mungkin ada apa, kenapa. Tapi saya itu setelah 1 hari setelah itu. 1 hari setelah itu? Iya, setelah itu. Soalnya kan karena saya setelah melakukan tindakan. Setelah itu apa penyebabnya menurut yang saudara tahu? Ya, saya cuma pengen tahu mungkin kenapa pasien kemarin belum ada kepastian karena itu hanya perbicaraan dengan tanya-tanya biasa ke Dokter Didit atau perawat yang kemarin gitu. Bukankah setiap dokter kalau ada pasien tahu apa yang menyebabkan dia meninggal dunia? Kita nggak bisa bilang langsung tahu karena kita harus menganamnesa, terus ada beberapa pemeriksaan misalnya seperti itu. Ya, kita bukan langsung tahu, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Kemudian kan waktu diraba, dinyut segala macam sudah tidak ada lagi, berhenti.
apakah tidak ada dilakukan pemeriksaan darah misalnya? Tidak ada sih setahu saya. Biasanya kalau sudah berhenti atau tidak bernapas lagi, apakah masih bisa dilakukan pemeriksaan darah? Biasanya kalau misalnya udah ada henti nafas di jantung sih, jarang kita mengambil untuk pemeriksaan darah sih. Gitu. Biasanya? Biasanya tidak. Iya. Jadi tindakan apa yang saudara lakukan ketika datang korban minta tolong segera diatasi begitu? Tindakan untuk menolong kembali jantung sama Hanya memompa. memompa. Saya hanya memompa, itu aja. Tolong untuk kembali apakah ada nafas atau tidak ada jantungnya kembali, seperti itu aja. Gitu. Ya. Nah ini nyatanya kan walaupun sudah meninggal beberapa hari, 3-5 hari masih dilakukan otopsi ya. Padahal waktu itu kan masih segar-segarnya ya. Dan ketika saudara raba tubuhnya segala macam, apakah tubuhnya masih kelihatan hangat gitu? Atau sudah dingin? Lumayan agak dingin ya. Sudah dingin. akral agak dingin. Karena kan kalau udah henti nafas, henti jantung, pasti tubuh kita akan dingin terabanya. Namanya akralnya dingin. Nah, biasanya seperti itu tidak bisa langsung segera ambil tindakan mengambil darahnya begitu. Mungkin masih ada cairnya begitu. Nah, biasanya yang kita lakukan nomor 1 protap emergensi adalah menolong untuk RJP, Pak. Seperti itu. Jadi untuk untuk jantung sama nafasnya dulu yang kita tolong. Begitu. Karena itu berhubungan dengan waktu kan. Setelah korban ini meninggal dunia, apa permintaan keluarga terhadap korban itu untuk diambil apa misalnya? Tidak ada. Karena keluarga tidak bicara dengan saya apapun itu. Karena saya tidak melakukan komunikasi. Saya tidak tahu. Ya ini kan keluarga meminta dilakukan pengambilan cairan lambung, betul? Bukan dengan saya, Oh bukan kepada saudara? dengan Dokter Adianto. Tapi setelah itu saudara tahu? Kenapa? Oh sampel. Ada beberapa sampel disimpan. Oh, saya tidak tahu itu. Saudara nggak tahu itu? Saya tidak tahu kalau itu. Iya. Saya tidak tahu. Siapa yang tahu itu? Dokter Adianto. Adianto nanti. Ya. Baik, kalau begitu cukup. Ada tambahan penuntut umum? Cukup dari penasihat hukum? Ada yang mulia. Silakan. Kepada ahli ya, pada saksi ya. Tadi saudara mengatakan melihat korban itu pucat, tapi di dalam resume laporan daripada resume medis ini disebutkan itu ada kebiru-biruan, itu gimana itu? Sini bibir kebiruan gitu. Karena pada saat itu saya melihat nggak ada melihat bibir ataupun badan. Pokoknya saya melihat ini henti nafas nih, jantung harus segera. Pertama poinnya itu. Yang kedua, kalau dilihat saya lihat langsung pucat. Ya pucat itu mungkin persepsinya ada biruan atau apa. Karena kan tadi saya bilang akral sudah dingin, henti nafas, henti jantung, otomatis yang namanya orang sudah ya meninggal mungkin kan tanda-tanda kemeninggalan itu sudah ada. Dan itu biasanya pasien yang lain juga seperti itu. Iya, kata-kata ini bibir kebiruan ini dari mana datangnya kalau gitu? Saya melihat mungkin kebiruan itu dari pucatnya. Gitu. Tapi saya nggak bilang kalau itu kebiruan lebam dan lain-lain. Iya, di sini ada kata-kata bibir kebiruan gitu. Ya mungkin dokter dari resume, dokter dari lain. resume dokter Adianto, dokter lain, bukan saya Pak. Oke, bukan saudara ya. Jadi tadi kan saudara bilang waktu pasien datang kan diperiksa nadi, Ya. diperiksa. Nah, di situ kan belum dinyatakan meninggal, tapi nadinya tidak bisa dilihat kan begitu ya? Ya, nadi tidak bisa ya dilihat, kan? nafas tidak Nah, dilihat. kemudian saudara lakukan pemeriksaan EKG atau apa itu? EKG. EKG itu apa? Untuk apa itu tujuannya? EKG untuk mendiagnostik kerja jantung.
memastikan itu. Memastikan apakah jantung itu masih beraktivitas atau tidak. Jadi disitulah kepastiannya bisa Ya, dilakukan. setelah kita melakukan RJP dan kita Lebih bantu. akurat mana pegang tangan dengan EKG? Sama-sama akurat, karena kalau tangan pun tidak ada nadi nafas, kita tidak bisa memastikan ini akurat yang mana. Tapi poin nomor pertama, kita harus melakukan protap. Protap pertama adalah periksa dulu yang namanya tangan. Kita periksa dulu yang namanya ini karotis. Kita lihat Ya, nafas. tapi kalau EKG, kalau memang sudah EKG akurat, hanya memastikan, Iya, setelah memastikan, kita ya. pertolongan, setelah melakukan pertolongan beberapa menit yang tadi, kita pastikan melalui mesin disitulah EKG. dia. Kita lihat, oh ya, gitu. Makanya dibuatlah meninggalnya itu 16.30. Ya, karena Dan jadi semua- secara medis dia meninggal 16.30 berarti ya. Ya, 18.30. Karena semua pasien semua seperti itu. Ya, jadi secara medis 6.30 ya. Ya, 18.30 ya. 18.30. 30. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, ada satu lagi nih. Kalau tadi jaksa mengatakan apakah melihat terdakwa di tempat itu, saudara katakan kurang begitu memperhatikan. Pertanyaan kami, apakah juga saudara melihat saksi Hani di situ, temannya Jessica? Ada saudara lihat? Saya tidak mengingat. Jadi pada saat itu saya melihat hanya keramaian. Saya tidak melihat satu persatu keluarga. Baik. Nah, Apakah ada pemeriksaan terhadap Hani waktu itu? kenapa Pak? Apakah ada pemeriksaan juga terhadap Hani? Oh, saya tidak tahu. Saudara nggak tahu Tidak tahu. siapa yang memeriksa dia waktu itu? Setelah itu ada Dokter Adianto. Yanto. Ya. Nanti akan kami tanyakan di sana. Ya. Baik, makasih. Sama-sama. Cukup ya? Ada lagi? Mohon pertegasan aja supaya enggak kita punya persepsi yang sama tentang penentuan waktu kematian ya. Ya. Kalaupun tadi atas pertanyaan saudara penasihat hukum tadi secara medis itu 18.30 dinyatakan meninggal Kita karena nyatakan meninggal. karena sebelumnya sudah dilakukan tindakan medis untuk melakukan pertolongan terlebih dahulu Betul. gitu. Lantas kalaupun yang nadi tidak teraba, jantung tidak teraba, tidak ada nafas, tidak ada pupil Aktivitas Oh iya, pupil ini sebenarnya mengecil atau melebar? mengecil. Mengecil ya. Hidrasis. Kalaupun di hasil surat keterangannya ada pupil melebar itu berarti yang betul mana? Pupil Ya. midriasis. Jadi pupil midriasis itu pupilnya tidak ada refleks melebar justru. Melebar, bukan mengecil ya. Jadi yang benar Kelompaknya yang melebar, maksudnya ininya pupil tengah-tengah itu melebar. Jadi kalau dikasih cahaya dia melebar. Oh gitu ya. Yang benar yang ini ya, bukan betul. pupil kecilnya. Maka tanda-tanda seperti itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda sudah tidak ada respon. Tanda-tanda sudah tidak ada respon. Iya. Tapi itu sebenarnya itu Kita kan bahasanya bukan meninggal tapi respon, no respon. no respon ya. Ya. Oke. Suhu tubuh korban waktu itu juga dingin. Akral dingin. Dingin ya, dingin. Oke. Terima kasih. Cukup ya? Saudara terdakwa, ada tanggapan dari keterangan saksi? Terima kasih yang mulia, tidak ada tanggapan. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Ya. Sama-sama yang mulia. Boleh meninggalkan Sama-sama. ruangan. Tolong dipanggil Oh ya. Adianto ya. Dan ada satu, Saudara tahu siapa itu laki-laki itu? saya tidak tahu awalnya. Pada saat itu tidak Tidak tahu. Sekarang saudara tahu siapa? Tahu. Siapa? Suami dari Suami Pasien. dari pasien itu ya. Iya. Oke. Terus apa yang dibicarakan? ya dibicarakan kalau pasien sedang kumpul sama di kafe di Grand Indonesia, kemudian minum kopi, gak lama setelah itu tidak sadar dan kejang-kejang menurut keterangan dari suaminya. Menurut keterangan dari suaminya itu ya. Oke. Ketika dilakukan RJP tadi sudah ada EKG juga ada infus. Ya.
ada apa namanya oksigen juga, itu berfungsi tidak? Artinya gini, infus itu jalan enggak? Tidak. Oksigen itu ada yang masuk tidak? Kalau lihat dari pergerakan parunya tidak. Tidak. Apakah saudara juga kemudian melakukan mencermati maupun mengamati kondisi tubuh korban saat itu? Iya. Ya, apa ya? Bisa saudara jelaskan apa tanda-tanda atau kondisi fisik pada tubuh korban itu seperti apa? Tubuh korban sih ya secara normal tidak ada yang normal aja, kemudian tapi di daerah bibir memang ada tanda kebiruan. Di daerah bibir ada tanda kebiruan. Iya. Tanda kebiruan itu terlihat dari luar atau harus dibuka dulu baru terlihat? Terlihat dari luar. Terlihat dari luar ya. Lantas apakah betul saudara juga yang memasukkan atau mencatat dalam resum medis ya, resum medis ya. Betul. Betulkah resum medis itu yang kemudian tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Dr. Sutrisno sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Abdi Waluyo? Betul. Mungkin saya bacakan ininya. Pada tanggal 6 Januari 2016 tahun jam 18.00 pasien datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit Abdi Waluyo, diantar oleh keluarga dan segera dilakukan pemeriksaan. Nadi tidak teraba, nafas tidak ada, denyutnya jantung tidak ada. Dilakukan bantuan nafas dan resusitasi jantung paru selama kurang lebih 15 menit dan usaha bantuan yang dilakukan tidak ada hasilnya. Pupil melebar, refleks cahaya negatif, bibir kebiruan, dan hasil EKG tidak menunjukkan aktivitas jantung. Resusitasi jantung paru dihentikan, pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter dan perawat dan keluarga pada jam 18.30. Ya. Apakah itu juga bunyi dari resum medis saudara? Iya, betul. Yang kemudian dituangkan? Oke. Saat itu untuk menentukan waktu kematian itu harus dibicarakan dengan tim perawat atau keluarga, harus ditanya juga betul juga ditanyakan dengan keluarga saat itu juga. Ditanyakan bagaimana Pak? Di sini kan ada keterangan dinyatakan meninggal di hadapan dokter, perawat dan keluarga. Iya, ada. Ada. Setelah dinyatakan meninggal, itu apakah masih dipasang tadi, apa kemudian dilepas? Alat-alat dilepas ya. Semua dilepas. Ada tindakan medis apa lagi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Waktu itu keluarga berbicara sama saya, ya, yang mengantar berbicara sama saya, kira-kira kenapa penyebab kematiannya. Ya, saya bilang saya belum bisa tahu karena apa, karena banyak kemungkinan. Nah, secara medis itu banyak kemungkinannya, misalnya serangan jantung atau misalnya ada pembuluh darah di kepala yang pecah. Akhirnya saya coba tawarkan untuk membuktikan salah satu yang paling gampang, karena saya pernah dapat pengalaman kasus pembuluh darah kepala pecah, kemudian gejalanya mirip. Akhirnya saya tawarkan keluarga gimana kalau kita periksakan CT scan untuk membuktikan apakah ada pembuluh darah yang pecah di otak. Akhirnya dilakukan, setelah dilakukan sudah ada hasilnya, ternyata hasilnya normal, tidak ada pembuluh darah di otak yang pecah. Oke, dari CT scan atau yang dinamakan CT brain? Iya betul, CT scan brain. CT brain di sini keterangannya kesan tidak ada kelainan. Betul. Selain dilakukan CT brain ataupun CT scan, untuk itu kan kalau dugaannya ada pembuluh darah pecah ya. Tapi kalau dugaan ada jantungnya berhenti, dilakukan tindakan apa?
Tindakannya resusitasi itu Pak, cuma Resusitasi itu. Tapi kalau misalnya untuk membuktikan itu karena serangan jantung atau tidak, maksud saya serangan jantung, maksud kalau pernah ada serangan itu jantung harus dari pemeriksaan otopsi. harus dilakukan pemeriksaan otopsi. Iya. Saat itu ada juga tindakan lain. Saya diminta oleh orang tua pasien untuk mengambil cairan lambung dari pasien. Diminta untuk mengambil. Iya. Saudara tadi menjelaskan, saksi tadi menjelaskan harus dilakukan otopsi. Kenapa tidak dilakukan otopsi? Karena di rumah sakit kami bukan fasilitas yang memadai untuk melakukan otopsi. Oh, tidak memadai. Iya. Dan waktu itu sudah saya sampaikan juga ke pihak keluarga kalau memang dari keluarga merasa janggal, kami rujuk ke rumah sakit, ke fasilitas yang memang tersedia untuk melakukan tindakan otopsi. Waktu itu yang terdekat jadi RSCM. Oke, apa tanggapan keluarga saat itu? Keluarga menolak untuk dilakukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tegas melakukan otopsi itu? Untuk pemeriksaan. Keluarga menolak untuk dilakukan otopsi ya? Iya. Tapi akhirnya disarankan diambil tadi. Dari keluarga meminta ya udah untuk membuktikan lain, tolong ambilin cairan lambung aja. Saat itu saudara saksi mengetahui enggak apa alasan keluarga untuk meminta diambil cairan lambungnya? Waktu itu ayah dari pasien meminta karena ayah si pasien merasa anaknya ini diracun. Oh gitu. Jadi itu untuk mengambil cairan lambung itu untuk memenuhi permintaan dari keluarga pasien itu ya. Iya. Selain terhadap pasien, apakah saat itu tadi saksi juga sudah menyelangkan bahwa saat itu ada seorang laki-laki yang akhirnya belakangan diketahui suaminya, kemudian ada 3 orang perempuan ya, salah satunya ada terdakwa ini. Iya. Apakah saksi mengetahui siapa 2 orang lainnya itu akhirnya? Saat itu mungkin belum ya, tapi yang saya tahu kawan dari korban yang bernama Hani. Kawan dari korban yang bernama Hani. Iya, satu lagi? Satu lagi saya tidak tahu. Saksi tidak tahu siapa lagi ya? Kalau lihat dari usia lebih tua. Lebih tua, oke. Terhadap mereka, artinya baik suaminya, kemudian terhadap saksi Hani ataupun terdakwa ini, apakah juga dilakukan perawatan, tindakan dari pihak rumah sakit? Setelah saya menangani Hani dan udah berbicara sama suami dari pasien. Saudara menangani Hani? Ya, setelah menangani Mirna. Oh, Mirna. Menangani Mirna, kemudian mencari tahu penyebab kejadiannya apa. Ya. Waktu itu Hani setelah itu juga bicara dengan panik dan tangan gemetar kalau mengaku kalau dia juga meminum kopi yang diminum dari pasien juga, dan ya kayak saya bisa mati juga dong dok, saya bisa mati juga dong dok gitu. Kenapa? Saya menarik ini. Kenapa dia mengatakan saya bisa mati juga dong dok? Apa pembicaraan sebelumnya? Itu kan semacam kata-kata kesimpulan ya, kata kesimpulan dari pembicaraan sebelumnya. Kenapa ada? Bagaimana ininya? Pembicaraannya? Apakah saudara ingat? Kenapa dia ngomong? Berarti saya juga, karena saya minum, berarti saya juga bisa mati juga untuk apa? Pembicaraan apa saja itu? Gitu, karena saat dia meminum juga dari gelas yang sama, dia merasa kalau memang ada sesuatu di kopinya, dia juga bisa mati. Oke, gitu. Terus apa saran? Setelah itu saya tenangkan Haninya, saya suruh baring di tempat tidur, saya minta perawat untuk lakukan tensi, pengecekan nadi, kemudian saya periksa secara fisik. Jadi dibaringkan? Dibaringkan di UGD juga? Di UGD juga. Di UGD juga. Terus dilakukan tindakan apa tadi? Pemeriksaan tekanan darah, nadi, tensi ya. Kemudian pemeriksaan fisik. Ya, dari keseluruhan yang saya temukan sih tidak ada kelainan apa-apa. Kondisinya normal. Saudara memberikan resep obat terhadap? Iya, setelah saksi ini sudah mau pulang
saya resepkan obat. Oh, saudara memberikan obat. Iya. Obat apa yang saudara berikan atau saudara resepkan? Saya resepkan untuk Saudara ditebus di resepkan. apotik. Oh gitu ya. Obat apa yang? Ada 2 macam, satu norit, kemudian yang satu lagi laksasium. Kenapa saudara berikan norit dan laksasium itu? Ya, karena dari pengakuan pasien, karena dia merasa ada sesuatu yang lain, takutnya racun atau apa, makanya saya berikan norit, karena norit berfungsi untuk menyerap racun dan laksasium itu sebagai pencahar untuk membuang racun yang di dalam badan. Untuk pencahar ya, Iya. laksasiumnya. Saudara juga menyarankan agar mengkonsumsi makanan atau Iya, minuman betul. selain obat Iya. kepada iya. Iya. Apa Untuk yang makan sudah- dan minum banyak supaya ibaratnya kayak detox secara alami aja, makanya saya kasih obat supaya bisa dibuang juga. Oh, jadi itu saran saudara untuk memakan atau meminum makanan minum itu untuk detox ya maksudnya. Selain itu, apakah juga saudara memeriksa terhadap terdakwa? Waktu itu Mbak Jessica ngaku sesak. Waktu saya datang, saya tanya punya riwayat sakit apa. Dari Mbak Jessica mengaku punya sakit asma ya, diriwayat dari ibunya. Ya saya suruh baring, kemudian saya kasih oksigen, saya periksa. Tapi kalau tanda-tanda asma kan jelas ada menginya. Kalau ini sih dalam kondisi normal. Ada apa? Ada apa? Mengi. Mengi. Bunyi nafas. Bunyi nafas itu ya. Seperti apa ya? Nyik-nyik begitu betul. Oh, jadi kalau asma seperti itu. Asma khasnya seperti itu. Khasnya seperti itu. Saudara melakukan pengecekan terhadap Iya. kondisi terdakwa. Terus apa yang saudara ini kan? Akhirnya saya bilang sama Mbak Jessica baring aja. Saya berpikir karena kawannya baru meninggal ada faktor psikologis shock, jadinya biar tenang dulu. Itu aja saya lakukan. Akhirnya ada tanda-tanda mengi itu? Enggak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Terus tindakan apa selain dibaringkan, ditidurkan supaya Enggak ada lagi, Pak. Hanya itu. dipasangi mungkin apa? Enggak ada. Oksigen atau apa? Hanya oksigen saja. Dipasangi oksigen. Iya. Setelah itu Setelah itu tetap lemas atau beliaunya ini sehat? saya nggak terlalu perhatikan setelah itu karena ada pasien lain juga. Gitu. Tapi setelah udah mau pulang sih memang Mbak Jessica sih seperti biasa aja gitu. Sudah seperti biasa. Berarti saya tekan untuk saya bisa punya pemahaman. Jadi untuk terhadap Hani hanya dilakukan tensi Tensi, dan pemeriksaan nadi, maraba nadi. Kemudian Pemeriksaan fisik. untuk Jessica ini hanya diberikan direbahkan dan diberikan oksigen. Iya, Begitu saja ya. itu saja. Ada terakan lain silakan. Saudara saksi, tes. Saya melanjutkan teman saya tadi. Baik. Tadi saudara waktu korban Mirna datang, saudara kan ikut memeriksa bersama tim dan dokter Prima ya. Awal bukan saya pas datang pertama saya nggak terima. Oh, Pak. datang pertama. Saya belakangan datang. Belakangannya. Iya. Iya. Nah, saudara datang itu setelah dilakukan periksa RGB. Sedang dilakukan. Sedang dilakukan. Sedang dilakukan. EKG. EKG itu ya setelah saya turun membantu dari dokter Prima bilang sudah 15 menit kita hentikan, kita coba periksa EKG. Nah, saudara waktu itu melihat secara detail nggak dari tubuh? Waktu itu korban dalam kondisi pakaian atau sudah? Pakaian lengkap, tapi karena untuk melakukan resusitasi kita harus lihat dadanya harus terlihat, jadi kita buka. Nah, saudara lihat semuanya fisiknya dari Lihat untuk daerah dada dan perut lihat. yang tadi terlihat ada kejanggalan apa? Nggak ada kejanggalan sih Pak, Nggak ada. normal aja. Yang bibir itu tadi biru. Hanya bibir aja warnanya kebiruan. Nah, saudara buka bibirnya, Enggak. dalamnya mulutnya. Enggak.
Untuk periksa mata, saudara lihat periksa matanya? Periksa mata enggak. Periksa mata, tapi penampakan yang terlihat Hanya di bibir biruan, kemudian ya tidak ada pergerakan nafas saja. kenapa? Tidak ada pergerakan nafas dari dadanya, nggak ada pergerakan nafas. Tidak ada Pergerakan nafas. tidak ada pergerakan nafas. Ya. Apakah pada waktu datang tidak ada nadi, tidak teraba dan lain sebagainya tadi, itu menurut saudara apakah itu sudah ada masih ada tanda-tanda kehidupan di sini? Saya nggak tahu karena saya nggak terima yang pertama kali. Yang sih, Pak. pertama ya? Iya, bukan yang pertama menerima, bukan saya. Saudara memperhatikan di garis perut, Ya. nah itu ada yang saudara perhatikan apa di garis perut? Tidak ada apa-apa sih, Pak. Tidak ada apa-apa. Terus di sekitar mulut ada lagi tanda-tanda lain? Tidak ada, hanya kebiruan itu aja. Hanya kebiruan. Di kuku, saudara lihat Pucat. 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 Nah, Di kuku pucat ya. Iya. Pucatnya seperti apa? Mungkin bisa di Pucat. Ya, warna putih, keputihan begitu. Kalau kita normal kan ada warna merah muda di kuku, ini putih gitu. putih, sudah putih kuku ya. Iya. Apakah kondisi korban waktu itu sudah kaku? Belum. 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 Tapi semua tangan dan lain sebagainya, apakah ada pemeriksaan dengan metode kedokteran lain supaya ada respon dan lain sebagainya, mungkin refleksnya? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Nggak ada. Dilakukan pemeriksaan enggak? Enggak. Enggak. Jadi sudah tidak ada respon. Udah nggak ada respon. Biasanya kan kita patokannya dari rekam jantung. Kalau memang rekam jantung tidak ada aktivitas dari kelistrikannya, ya udah kita nyatakan meninggal. Tidak ada pemeriksaan lebih lanjut. Antara proses datang tadi kan saksi yang sebelumnya Dokter Prima mengatakan pada datang sudah tidak teraba jantung, nadi, detak dan lain sebagainya tadi. Nadi tidak teraba, nafas tidak ada, denyut jantung tidak ada. Nah, proses sampai menentukan posisi tadi 18.30 itu ada proses-proses yang memakan waktu. Biasanya sih menjelaskan ke keluarganya sih yang makan waktu, karena ya wajar menurut saya kalau keluarga masih, misalnya ada keluarga yang dalam kondisi sehat tiba-tiba meninggal tanpa tahu sebabnya, wajar. Jadi kita mesti menjelaskan pelan-pelan. Waktu kejadian itu yang menjelaskan ke keluarga siapa? Saya. Saudara? Iya. Memakan waktu berapa ya? Kurang lebih ya 15 menit itu, Pak. Berapa? 15. Tidak ada apa-apa. Saudara periksa juga enggak? Biasanya kan kalau pasien kan datang periksa mulut dan sebagainya, periksa ya? Kalau mulut kan ngeliat kasat mata kelihatan, Pak. Maksudnya Enggak, secara saudara Bapak- periksa enggak waktu itu? Waktu itu nggak secara detail, tapi nggak kan hanya periksa, lihat ya? dari hadap-hadapan terlihat kan. Oh, lidah enggak periksa, saudara Lidah periksa? nggak periksa, Enggak periksa ya. Baik. Kalau bibirnya ada merah-merah? nggak ada, Enggak ada. Normal semua ya? normal semua. Terima kasih, Mulia. Baik. Beberapa penegasan. Tadi saudara katakan ayah korban menduga meninggalnya korban itu karena terkena racun Iya betul. dari minuman kopi ya. Iya. Saudara juga mencari tahu penyebab meninggalnya korban itu karena racun. Saya nggak mencari tahu, Pak. Ingin tahu, akhirnya menanya Hani. Nggak juga, Pak. Tidak ingin mencari tahu apa penyebabnya dia meninggal dunia. Tidak. Tidak. Hanya saudara Mendengar aja. informasi dari keluarga Betul. dan dari Hani
kalau dia baru minum kopi. Betul. Begitu ya? Iya. Saudara katakan tadi juga kondisi korban belum begitu kaku ya, belum kaku. Iya, belum. Biasanya kalau dia belum kaku, apakah darahnya itu kalau diambil cairannya masih bisa dapat? Kalau denyut nadi sudah jantung tidak itu lebih sulit, Pak. Susah. Kalau kondisi pasien sudah tidak ada nadi, berarti tidak ada denyut jantung, untuk diambil darah sulit. Sulit. Iya. Tapi saat itu belum dimasukin formalin. Belum. Belum. Namun dalam hal-hal tertentu seperti otopsi bisa diketahui di dalam darah itu ada atau tidaknya sesuatu bakteri atau racun katakan. Iya. Nah, maksud kami mengapa saudara tidak mengambil tindakan cepat, ya mumpung masih belum kaku, mengambil cairan darah daripada korban itu untuk mengetahui lebih pasti apa yang menyebabkan terdakwa ini meninggal dunia. Tidak ada terpikir ke sana. Enggak, Pak. Lagi Pak, bukan kapasitas saya sebagai dokter umum. Bukan kapasitas saudara. Iya, bukan kapasitas saya sebagai dokter Jadi umum, kapasitas siapa itu? Ahli forensik, Pak. Ahli forensik. Iya, betul. Nah, ahli forensik akhirnya kan mengambil sampelnya itu setelah beberapa hari. Iya. Katakan sudah 5 hari. Bisa saudara menjelaskan apakah itu masih bisa? Saya nggak paham, Pak. Nggak paham soal itu. Baik, kemudian terakhir ini sekedar koreksi. Kan tadi saudara katakan setelah dari pertolongan pertama dari dokter sebelumnya masuk ke UGD, betul, dia korban sudah tidak bernapas lagi. Iya. Artinya sudah meninggal. Sudah meninggal dipastikan itu atau bagaimana? Kalau meninggal ya, ini kasusnya kalau di kami istilahnya dead on arrival, Pak. Jadi memang sebelum maksudnya saat pasien datang itu sudah tidak bernyawa. Tidak bernyawa. Iya. Tapi karena prosedur rumah sakit ya kami harus melakukan pertolongan. Sukses tidak sukses kami harus melakukan pertolongan dulu. Ya, ini kan ada overlap sedikit mengenai keluarnya surat keterangan dari rumah sakit 18.30 meninggal. Iya. Ya toh? Sementara dokter sebelumnya tadi mengatakan jam 18 saja masuk ke bed, kasur sudah tidak bernyawa lagi. Iya. Bahkan ditambah masuk lagi ke UGD kan? Iya. Juga sudah tidak lagi bernapas. Iya. Atau sudah diasumsikan meninggal. Betul. Begitu. Ya. Nah, dasar apa akhirnya saudara mengatakan atau Pak Terusnya itu mengatakan jam 18.30 lah dia akhirnya meninggal dunia? Berdasarkan dari rekam jantung yang dilakukan, Pak. Berdasarkan apa? Rekam jantung. Rekam jantung. EKG ini dilakukan setelah tindakan resusitasi waktu itu. Begitu? Iya. Baik. Ada tambah? Cukup? Dari penasihat hukum? Ada sedikit yang mulia. Jadi saudara ahli ya, saudara saksi ya. Jadi tolong dulu pelan-pelan ya, supaya jangan rancu ya. Jadi karena istilah-istilah bisa mengakibatkan penafsiran yang berbeda. Betul. Saudara kan temukan pasien ini, saudara periksa, lihat napas tidak terdeteksi. Saya awal tidak periksa, Pak. Hah? Saya tidak periksa awal, Pak. Tidak periksa, ya setelah kemudian ya. Saudara tahu begitu kan? Iya. Nah, kemudian saudara tadi bilang bahwa satu diperiksa, nadi saudara juga nggak periksa. Nadi setelah dilakukan resusitasi kita periksa nadi lagi, Pak. Gitu, diperiksa nadi. Iya. Ya. Nah, apakah dalam posisi saudara periksa nadi itu karena nadinya tidak ada, saudara sudah bisa mengatakan itu meninggal atau tidak? Ini bernyawa atau tidak bernyawa? Ya, secara medis. Secara medis bisa, tapi kita buktikan lagi dengan pemeriksaan rekam jantung itu. Iya makanya, jadi persisnya dinyatakan dia meninggal itu mana
yang dipakai? Setelah rekam medis atau gimana? Setelah rekam jantung. Setelah jantung, Iya. ya, setelah rekam jantung, itulah baru dipastikan orang ini meninggal. Betul. Itu yang berlaku, Iya. ya. Baik, makasih. Cukup? Ada tanggapan? Terdakwa atas keterangan saksi? Ada? Masih ada? Silakan. Saudara saksi ya, saudara tadi sudah disumpah, jadi tolong jelaskan kalau yang saudara ketahui ya, pada waktu saudara memeriksa korban. Istilah dead on arrival tadi itu apa sebenarnya yang dimaksud? Dead on arrival itu kasus-kasus di mana kita menerima pasien di unit gawat darurat, Pak. Tapi pas kita datang itu sebenarnya kondisi pasien itu sudah tidak bernyawa. Nah, terus kaitannya dengan EKG tadi apa? EKG itu kan hanya pembuktian secara medis dan faktanya, ada buktinya dari rekam jantung itu. Kalau dalam kasus ini Sama juga, Pak. Semua berlaku begitu. mana secara material ya? Bahwa dead on arrival atau EKG? Secara material EKG-nya, Pak. Tadi teman saudara mengatakan bahwa dead on arrival bahwa pasien datang dalam keadaan sudah meninggal, ya kan? Pengertiannya itu kan dead on arrival. Iya. Ya makanya, apalagi kalau di EKG pasti sudah nggak ada denyutnya. Kalau begitu datang kita langsung rekam EKG, memang pasti kita temukan sama sih, Pak, sebenarnya. Nah, dalam hari ini dipastikan bahwa memang pasien datang dalam keadaan dead on arrival. Iya. Gitu ya. Iya. Secara fisik Secara fisik ya tidak ada nadi, tidak ada nafas, kan berarti sudah sebenarnya secara kasar sudah tidak disimpulkan memang sudah tidak bernyawa, Pak. ini karena begini, jadi surat keterangan itu hanya sifatnya administrasi. Betul. Pertanggungjawaban saudara terhadap direktur. Surat yang mana? Keberatan yang mulia, itu penafsiran dari BPTU itu. Ini Dia, kan dia dijawab oleh saksi saja. Surat yang mana, Pak? keterangan dari rumah sakit Resume medis. ya, yang ditandatangani oleh direktur rumah Iya. sakit bahwa kematian itu 16.30, Iya. itu 18.30. Itu hanya suatu administrasi saja kan sifatnya. Administratif, betul. Jadi bukan material ya. Bukan bukti materialnya dari rekam jantung itu, Pak. Artinya bukan 18.30 kan meninggalnya. Kalau Sudah dijawab tadi yang mulia tadi itu. secara medis enggak, tapi kayak itu, Pak, kan namanya kita untuk membuktikan ke keluarga butuh penjelasan, butuh waktu juga, Pak. Maksudnya tidak semudah orang ibu datang, pasien datang, orang keluarga saya datang, Pak, keluarga Bapak udah meninggal, nggak segampang itu juga, Pak, ngomongnya, Pak, gitu loh. Jadi butuh proses pelan-pelan, apalagi ya kita orang timur punya tata krama tersendiri lah, Pak, ibaratnya gitu. Tapi secara material saudara melihat bahwa dead on arrival ya. Iya. Siap. Makasih yang mulia. Rumah sakit itu menentukan seorang meninggal, mekanisme harus untuk memastikannya bagaimana sih? Biasanya dari rekam Artinya begini, kalau orang datang tanpa direkam jantung tadi, sudah bisa dikatakan meninggal. belum bisa sih, ya, asumsinya kan meninggal, tapi kan pembuktiannya dari rekam jantung itu. Iya, kan. makanya standar rumah sakit bagaimana? Standar rumah sakit tetap dilakukan upaya pertolongan dalam waktu 15 menit. Kalau tidak ada perubahan, kita rekam jantung. Bukti itulah yang akhirnya nanti menyatakan kalau pasien sudah meninggal. Ya, begitu ya. Untuk Iya. memastikannya harus direkam jantung ya. Betul. Apakah ada tanggapan dari? Terima kasih yang mulia. Mengenai saya menyebut riwayat ibu saya itu tidak benar, itu aja. Terima kasih yang mulia. Bagaimana? Saudara tetap pada keterangannya? Ya, yang saya ingat itu. Ya, terima kasih. Boleh meninggalkan ruang sidang. 2016 garis miring Setro TA perihal permohonan rekam medis
dan cairan lambung korban atas nama Wayan Mirna LS. Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut. Resume medis atas nama Wayan Mirna Salihin. Nama Wayan Mirna Salihin. Tanggal lahir Jakarta 30 Maret 1988. Alamat Jalan Sunter Garden Blok D3 nomor 10 RT 05/018 Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara. Pada tanggal 6 Januari 2016 jam 18.00 WIB, pasien datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit Abdi Waluyo, diantar oleh keluarga dan segera dilakukan pemeriksaan. Nadi tidak teraba, napas tidak ada, denyut jantung tidak ada. Dilakukan bantuan napas dan resusitasi jantung paru selama lebih kurang 15 menit dan usaha bantuan yang dilakukan tidak ada hasilnya. Pupil melebar, refleks cahaya negatif, bibir kebiruan. Saya ulang lagi, bibir kebiruan dan hasil EKG tidak menunjukkan aktivitas jantung. Resusitasi jantung paru dihentikan. Pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter, perawat, dan keluarga pada jam 18.30 WIB. Jam 19 WIB, keluarga minta dilakukan pemeriksaan CT brain. Kesan tidak ada kelainan. Jam 19.40 WIB, keluarga minta dilakukan pengambilan cairan lambung, sampel disimpan dalam 2 kontainer, masing-masing 10 cc, diserahkan pada keluarga untuk tidak lanjut. Jam 22 WIB, jenazah pasien Wayan Mirna Salihin dibawa keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Demikian penjelasan kami agar yang bertiga maklum. Jakarta 11 Januari 2016, Dr. Sutrisno, TSP, Direktur Utama. Apakah pengetahuan saudara bahwa surat ini dikeluarkan berdasarkan diskusi saudara dan berdasarkan rekam medis yang ada? Kalau surat itu berdasarkan dari catatan resum dari medical record. Medical record. Ya. Benar ini isinya itu medical record itu? Ada yang bohong? Medical record selalu benar. Benar ya. Nah, tetapi pada jamnya itu kan saya tidak semuanya menangani. Iya makanya. Ya, tapi benar isinya ini. Ya. Berarti di resum medis itu juga dinyatakan seperti itu, seperti ini isinya. Ya. Begitu ya? Ya, tidak ada yang lain ya dari sini ya? Ya. Baik. Terima kasih. Cukup yang mulia. Ada? Tadi saksi katakan bahwa pada saat saudara periksa diberikan pertolongan, Yang mulia. saudara menjawab bahwa korban meninggal sebelum sampai rumah sakit. Ya. Satu sisi. Tapi sisi lain dikeluarkan. Coba untuk melihat elektrik, jadi kerjanya jantung gimana. Nah, pasang EKG kan juga butuh waktu, ya kan? Nah, terus lihat, ya setelah itu baru kita pastikan bersama-sama juga ada tim dokter juga, kebetulan dokter Danto ya memang sudah tidak ada aktivitas jantung dan tidak ada nafas juga. Nah, itu kita nyatakan 18.30. Apakah pernah terjadi seorang yang ternyata sudah jantungnya berhenti kemudian dikasih alat EKG tadi ternyata bisa hidup lagi gitu? Kalau alat EKG hanya untuk memastikan, Memastikan. ya apakah masih ada kerja jantung atau tidak, bukan alat untuk membantu dia bisa hidup lagi. Oh, artinya bisa berdetak lagi gitu. Iya, tidak. Itu alat- Dia hanya untuk mengecek, untuk mendiagnostik aja. Kalau yang untuk supaya tadinya kelihatan sudah berhenti kemudian dikasih RJP. alat kemudian kok bisa Tidak ada pakai menggunakan alat. RJP itu hanya menggunakan tangan, Oh, tangan di satu sisi dekat tekan-tekan jantung, di bawah kedua puting. Terus kita lakukan tindakan RJP di sini.
di atas ulu hati. Kemudian tanda-tanda mata ada, pupil mata. Ya, biasanya setelah kita melakukan, udah sambil melakukan RJP dan sebelumnya juga kita periksa kalau tanda-tanda matanya pupilnya mengecil atau dibilangnya midriasis. Pada saat saudara periksa tadi pupilnya sudah mengecil? Sudah. Itu tanda-tanda orang yang sudah meninggal begitu? Iya, tidak ada refleks cahaya. Kalau dari wajah misalnya pucat atau putih? Ya, saya kan hanya melihat kondisinya pucat, saya tidak melihat ada apa sih, seperti mungkin ini persepsi yang saya ngeliat kayak ada lebam atau apa, enggak, saya cuma melihat ini pucat, itu aja. Tapi saya nggak melihat anamnesa seluruh badan, jadi hanya saya intinya menolong untuk nafas sama jantungnya dulu, biar kembali lagi apakah ada atau tidak. Karena kondisi kayak gitu, yang saya lihat nomor satu adalah nafasnya sama jantungnya, untuk tanda-tanda kehidupan lagi. Untuk menentukan jam kematian itu, dari dokter itu, tim dokter itu rapat singkat gitu, atau berdasarkan membaca resume ya, yang ada? Bukan berdasarkan rapat singkat dan lain-lain, tapi berdasarkan emang setelah kita melakukan semua tindakan, setelah sampai EKG gitu. Nah, terus sudah kita lihat jam, kita nyatakan 18.30. Ya sudah, Dokter Didit, saya balik ke pasien saya yang sebelumnya, sampaikan ke keluarga. Jadi yang menyampaikan bukan saya. Baik, kami lanjutkan. Ada beberapa catatan dari pengalaman saudara menangani pasien di Rumah Sakit Waluyo. Apakah ada hal yang berbeda, ya, korban yang saudara lihat dari Mirna ini dengan pasien-pasien lain, misalnya di kondisi wajah atau kondisi yang lain lah? Ada yang berbeda? 15 menit itu. 15 menit, kurang lebih 15 menit. Ya. Baru setelah itu semuanya di ini baru dilaksanakan, baru secara medis tertulis itu dari ditulis. Iya. Jadi seluruhnya itu ya. Iya, betul. Jadi memakan waktu beberapa tahap tadi. Iya, betul. Terkait tadi saudara melakukan diagnosa terhadap saudara Hani. Waktu saudara Hani tadi menyampaikan kepada saudara, apa yang dirasakan atau yang disampaikan kepada saudara terkait dengan apa yang kalau dari Mbak Hani sih nggak ada mengeluhkan apa-apa, hanya panik dan gemetar karena habis meminum dari gelas yang sama, itu aja. Saya tanya ada sesak, ada rasa mual atau apa, tidak ada kok. Waktu itu saudara Hani mengatakan meminum atau mencicipi saja? Ngaku sama saya meminum. Terus kemudian saudara apa yang dilakukan? Itu minta Mbak Hani dibaring, kemudian saya minta perawat untuk melakukan pengecekan tekanan darah, pemeriksaan nadi, kemudian saya periksa fisik. Setelah itu karena saya menilai semuanya baik, normal, ya saya sarankan coba untuk makan dan minum banyak dulu. Nanti setelah mau pulang saya rasakan. Terus apakah yang saudara Hani sampaikan kepada saudara? Rasa fisik yang dia rasakan apakah disampaikan kepada saudara? Nggak ada keluhan apa-apa, hanya panik dan gemetar aja. Panik dan gemetar ya. Terus tadi saudara juga, saya pertajam tadi, saudara juga melakukan diagnosa terhadap saudara terdakwa. Iya. Nah waktu itu saudara terdakwa sendiri yang datang kepada saudara atau? Saya dapat laporan dari perawat. Dari perawat? Ya, karena Mbak Jessica ada di ruang IGD dekat sama pasiennya. Apa yang dikatakan perawat waktu itu? Dok, temennya sesek, katanya ada riwayat asma. Akhirnya saya datang ke ruang IGD, ke dalamnya saya lihat sudah sudah duduk gitu.
saya tanya, Mbak ada riwayat sakit apa? Kemudian Mbak Jessica bilang, saya punya sakit asma, riwayat dari mama saya. Itu aja yang disampaikan? Iya, itu aja. Pada waktu menyampaikan bahwa saya punya sakit asma riwayat dari mama saya itu, menjelaskannya waktu itu dengan tenang, dengan jelas, atau sambil tersengal-sengal sesak. Tersengal. Ada batuk-batuk terus? Enggak ada batuk-batuk? Iya. Terus tadi saudara memeriksanya dengan apa? Dengan stetoskop. Stetoskop. Tadi saudara sudah jelaskan tidak ada suara khas asma. Tidak ada. Mengi. Adakah keluhan dari saudara terdakwa ini nyeri dada? Enggak ada. Iritasi tenggorokan dan lain Nggak sebagainya? ada. Terus saudara lihat fisik baik. Respon pupil dan lain sebagainya? Saya nggak periksa kalau pupil. Nah, stetoskop itu saudara mendiagnosa apa saja dari stetoskop? Stetoskop kan dari bunyi jantung sama bunyi nafas. Iya. Itu saja? Itu saja. Tidak ada batuk-batuk atau apa? Tidak ada. Yang tadi katanya sengal-sengal tadi? Itu sengal-sengal, kalau orang sesak nafasnya kan tersengal-sengal, Pak. Tapi waktu saudara stetoskop itu tidak ada tanda-tanda itu? Ya nafasnya cepat. Nafasnya cuma cepat aja? Iya. Nah, saudara lihat fisik wajah normal. Iya. Di fisik saudara terdakwa normal waktu itu wajah. Di bibirnya atau nggak ada perubahan apa-apa. Tidak pucat ya? Enggak. Saksi. Iya, Pak. Tadi saudara menjelaskan, ini tinggal mempertegas saja. Tadi ada saudara menyatakan bahwa kebiru-biruan pada bibir. Sedangkan dari hasil yang saudara lakukan, dari observasi yang saudara lakukan tadi terhadap pasien, ini tidak dapat ditemukan penyebab kematian. Iya. Nah, padahal ada tanda-tanda kebiruan, ya toh, pucat atau segala macam. Kira-kira apa ya menurut pendapat, menurut saksi pada saat itu apa yang kalau kebiruan kemungkinan itu apa? Kemungkinan kan banyak, Pak, makanya saya bilangin ya yang paling sering di usia muda itu pecahnya pembuluh darah di otak. Kedua yang paling sering juga jantung. Ya masih ada kemungkinan lain, cuman kan saya juga nggak bisa periksa lebih lanjut. Saya keterbatasan saya sebagai dokter umum aja. Lagi pula kalau misalnya di bibir kebiruan, orang yang mendekati kematian nafasnya tidak ada, memang akan muncul kebiruan juga sih di bibir. Kita tadi kan pemeriksaan saudara kan terkait dengan tadi ada otak yang tidak pecah, pembuluh darah pecah di otak itu kan tidak ada. Tidak ada. Nah, kira-kira korban ini meninggal karena apa? Saya nggak bisa simpulkan, Pak. Nggak bisa simpulkan. Untuk yang bisa menyimpulkan ini siapa? Ahli forensik. Ahli forensik. Iya. Oke. Terima kasih. Silakan, penasihat hukum. Makasih yang mulia. Saudara saksi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Tadi saudara saksi sudah menjelaskan pada penuntut umum, sudah memeriksa korban dan sebagainya. Semuanya hasil pemeriksaan saudara itu pasti dibuat resumenya dong ya, resume medis ya. Betul. Nah, yang dibuat dalam resume medis itu semuanya itu apa adanya atau ada yang dikarang-karang gitu? Apa adanya, Pak? Apa adanya? Iya. Semuanya di resume medis pasti seperti itu ya? Iya, betul. Ya ditambah-tambah itu ya? Tidak ada ditambah, tidak ada dikurangi. Baik. Nah kemudian tadi DPU juga sudah membaca surat dari Pak Sutrisno ya, terutama yang ditujukan pada polisi. Betul. Itu Pak Sutrisno itu ambil data itu dari saudara atau dari resume medis? Dari saya.
dari saudara? Saya yang membuat resume di situ. Oh. Kemudian karena namanya saya kerja di instansi Pak, nggak mungkin saya tanda tangan. Ya. Jadi saya sampaikan ke beliau untuk tanda tangan sebagai perwakilan instansi. Oh. Apa yang ada dalam resume di situ sama dengan yang ada di sini yang dibuat? Betul. Nggak ada yang berubah-berubah dia? Tidak ada yang berubah. Apa adanya itu ya? Iya, betul. Gitu ya. Di sini dikatakan bahwa pasien yang dinyatakan meninggal di hadapan dokter. Betul itu ya? Iya. Betul ya, dia meninggalnya di hadapan dokter si pasiennya. Iya, betul. Jam 18.30 ya. Iya. Jadi ini yang secara medis dipakai 18.30 ini ya. Betul. Baik. Karena saya mau tanya, kalau umpamanya tadi itu saudara periksa itunya apa pasiennya. Kemudian tadi saudara mengatakan ada infus gitu ya. Tolong ingat-ingat dulu karena di sini nggak ada tindakan infus dibuat gitu. Mungkin coba saudara lupa. Ada pemasangan infus Pak. Tapi kenapa nggak ada di sini? Di resume medis ini. Saudara tadi bilang semua yang ada sama, nggak mungkin beda. Di sini nggak ada. Ya mungkin pembuatan saya terlewat itu untuk penulisannya. Jadi tadi katanya nggak bisa ditambah-tambah, nggak dikurangi. Iya memang Pak, betul. Coba diingat ada nggak? Karena di sini nggak ada. Ada pemasangan infus Pak. Gitu. Ada pemasangan infus. Gitu ya. Iya. EKG juga dilakukan ya. EKG dilakukan. Ya. Baik cukup yang mulia. Oh, udah. Oh. Satu aja mengenai Hani ya. Waktu itu saudara sudah periksa Hani, ternyata dia mengatakan tidak. Saudara bilang di sini